Halo semuanya, nama saya Joshua Kristiano. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas biologi yang berjudul apa yang terjadi pada sel pankreas sel beta jika terlalu banyak mengonsumsi glukosa. Menurut Rudolf Virchow, sel-sel adalah mata rantai terakhir dalam rantai besar yang bentuk jaringan organ, sistem, dan individu. Pendapat saya mengenai sel adalah bahwa sel-sel yang berada di dalam tubuh kita memiliki peran yang cukup penting. Seperti contohnya sel beta yang ada di dalam pankreas kita. Sel ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin yang berguna untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jika kadar gula dalam darah kita berlebihan atau tinggi, maka insulin akan menyimpan gula yang berlebih ke dalam hati. Masalahnya, jika hormon insulin sedikit atau tidak ada, maka hal tersebut akan membuat orang terkena berbagai penyakit. Salah satunya penyakit diabetes mellitus. Sel beta sendiri tepatnya berada di Pulau Langerhans dan berjumlah sekitar 70%. Terdapat dua proses yang terjadi di dalam sel beta, yaitu sintesis dan sekresi. Proses sintesis berawal dari salinan gen pada kromosom yang kemudian salinan tersebut akan mengalami beberapa proses sebelum akhirnya menghasilkan insulin yang dikemas dalam granul-granul sekretorik. Proses sekresi insulin diinduksi oleh kadar glukosa yang kemudian terjadi reaksi dalam sel. Perubahan rasio pada ATP atau ADP akan memicu reaksi depolarisasi membran plasma. Lalu diikuti oleh masuknya Ca2 plus ekstrasel yang berfungsi untuk mengaktifkan eksositosis. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronis. Hiperglikemia atau peningkatan gula darah merupakan efek utama pada diabetes mellitus. Keadaan ini disebabkan oleh proses autoimun yang merusak sel beta di pankreas, sehingga produksi insulin berkurang bahkan berhenti. Penderitanya akan memerlukan asupan insulin eksogen. Penyakit ini menimbulkan komplikasi kronik sehingga memerlukan manajemen pengobatan yang berkelanjutan, serta edukasi pada pasien serta keluarganya. Penyakit yang tidak terkontrol akan menimbulkan berbagai komplikasi metabolisme, gangguan makrovaskular dan mikrovaskular yang menyebabkan penurunan kualitas dan harapan hidup penderita. Berdasarkan penelitian di epidemiologi, prevalensi diabetes mellitus terus bertambah secara global. Diperkirakan pada tahun 2000 sebanyak 150 juta orang terkena diabetes mellitus. Dan dalam kurun waktu 25 tahun kemudian, pada tahun 2025 jumlah itu akan bertambah menjadi 300 juta orang. Laporan dari WHO mengenai studi populasi diabetes mellitus di berbagai negara memberikan informasi bahwa jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2000 adalah 8,4 juta orang. Jumlah tersebut menempati urutan keempat setelah India 31,7 juta, Cina 28,7 juta, dan Amerika Serikat 17,7 juta. Diperkirakan prevalensi tersebut akan terus meningkat pada tahun 2030. India 79,4 juta, Cina 42,3 juta, Amerika Serikat 30,3 juta, dan Indonesia 21,3 juta. Terapi gizi medis atau yang biasa disebut sebagai TGM merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit diabetes. Kunci keberhasilan TGM atau terapi gizi medis adalah keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim, yaitu ahli gizi, dokter, petugas kesehatan yang lain, dan pasien itu sendiri. Setiap penyandang diabetes sebaiknya melakukan terapi gizi medis sesuai dengan kebutuhannya agar mencapai sasaran terapi. Sebetulnya, prinsip pengaturan makan pada penyandang penyakit diabetes hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Pada penyandang diabetes, perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jenis, jumlah makanan, dan jadwal makan. Itu saja presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih.